Bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 15 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari jaksa tidak ada rasa keadilan menuntut Muhammad KC 10 tahun. Dalam perkara Muhammad KC terkait dengan perkara penodaan agama yang menyatakan Muhammad dikelilingi jin, akibatnya umat muslim marah. Penyelesaian perkara sejak tahap penyidikan sampai tahap penuntutan penuh ketidakadilan. Perkara Muhammad KC dituntut jaksa selama 10 tahun, sedangkan Ustaz Yahya Waloni hanya dituntut 7 bulan. Sangat jauh beda tuntutannya. Apalagi Munarman dalam perkara terorisme hanya dituntut jaksa selama 8 tahun. Padahal ancaman hukumannya paling berat, yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Di mana rasa keadilan jaksa dalam menuntut perkara Muhammad KC? Ada dugaan jaksa yang menuntut perkara berdasarkan rasa kebencian atau ada permintaan dari lembaga atau kelompok tertentu agar menuntut Muhammad KC yang seberat-beratnya. Kalau sampai ada atas pesanan pihak lain, Kejaksaan Agung tidak independen dalam melaksanakan tugasnya. Harapan sekarang kepada hakim agar menjatuhkan hukuman dengan Muhammad KC tidak jauh dari hukuman kepada Ustaz Yahya Waloni yang dihukum hakim selama 5 bulan potong tahanan karena perkaranya sejenis, sama-sama saling menuduh agamanya tidak baik. Harapan saya agar hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Muhammad KC dengan rasa keadilan, jangan terpengaruh kepada tuntutan jaksa yang penuh ketidakadilan dalam melaksanakan tugasnya, sama saja menginjak-injak hukum yang melanggar hak asasi manusia. Jadi dalam perkara Muhammad KC ini tidak ada keadilan, di mana keadilan dia dituntut sampai 10 tahun. Sejak perkara ini diawali dari Bali, di mana tidak ada rasa keadilan sejak awal penyidikan sampai ke penuntutan ini. Pertama dia di situ sampai ditangkap, dibawa ke Mabes Polri, dipukuli sampai banyak, sampai pingsan berkali-kali dan diguyur dengan kotoran manusia oleh Napoleon Bonaparte. Di samping itu juga setelah selesai diperiksa Mabes Polri, dikirim ke Kejaksaan Negeri Jawa Barat. Seharusnya harus di Bali disidangkan, ini di Jawa Barat, sehingga di Jawa Barat pun itu kan lokus deliktinya sangat berbeda, tetapi dipaksakan disidangkan di Jawa Barat tersebut. Sehingga di samping itu juga yang paling tidak adil, dia setelah sampai ke tahap penuntutan di mana Muhammad KC sampai dituntut 10 tahun. Sangat berat sekali ini, sangat tidak ada rasa keadilan sama jaksa penuntut umum untuk menuntut Muhammad KC selama 10 tahun. Karena masalah Yahya Waloni hanya dituntut 7 bulan, padahal sama-sama perkara, jenis perkaranya sama, yaitu sama-sama masalah agama yang saling menyudutkan agamanya masing-masing. Di samping itu juga ditambah lagi perkara terorisme saja, yang perkara yang sangat besar, sangat berat hukumannya hanya dituntut 8 tahun. Di mana 8 tahun dituntut tersebut, padahal ancaman hukumannya sangat berat, hukuman mati, seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Jadi sangat berbeda sekali. Saya sampai ada dugaan saya, apakah tuntutan ini ada pesanan daripada seseorang atau karena rasa kebencian yang terlalu dari jaksa penuntutnya sampai dia menuntut
Muhammad KC itu 10 tahun. Apa? Karena ada pesan dari suatu lembaga tertentu atau kelompok tertentu agar Muhammad KC itu dihukum dengan dituntut seberat-beratnya. Sekarang ini harapannya hanya kepada putusan hakim, agar hakim nanti menjatuhkan putusan tidak terlalu jauh dengan Yahya Waloni, yaitu selama 5 bulan potong tahanan. Karena bagaimanapun harapan saya hakim nanti dalam menjatuhkan hukumannya jangan terpengaruh kepada tuntutan jaksa yang penuh ketidakadilan dalam melaksanakan tugasnya, sama saja menginjak-injak hukum yang melanggar hak asasi manusia. Dan padahal penegakan hukum itu harus dijaga, di mana peranan Kejaksaan Agung di sini tidak memantau penyelesaian perkara tersebut. Tetapi kalau ada yang memang pesanan dari lembaga tertentu atau kelompok tertentu agar menuntut Muhammad KC itu dengan seberat-beratnya, yaitu kesalahan daripada Kejaksaan Agung. Berarti Kejaksaan Agung sendiri tidak ada lagi independensinya atau kebebasannya untuk menuntut seseorang sesuai dengan perbuatannya. Jadi harapan saya agar hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Muhammad KC dengan rasa keadilan, jangan terpengaruh kepada tuntutan jaksa yang penuh ketidakadilan dalam melaksanakan tugasnya, sama saja menginjak-injak hukum yang melanggar hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih.